Acara pengajian pada malam hari ini kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan, mohon berkenan Bapak Purwadi untuk memberikan sambutan dalam pengajian malam hari ini. Pada beliau disilahkan. Terima kasih Mas Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi at'amana bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz, Bapak Dr. Andes Fatoni Siroj, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada ruang Zoomiyah ini dalam rangka memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Juga kepada ibu bapak semuanya, dari dokter, perawat, petugas kesehatan di PKU Muhammadiyah Gamping, PKU Muhammadiyah Yogyakarta, begitu juga ibu bapak petugas dari shelter-shelter yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, baik itu shelter PPA, shelter Unisa, shelter UMY, shelter UAD, juga shelter Nguse, Bantul, serta para ibu dan bapak jamaah semuanya yang saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang terus dilimpahkan pada kita pada kesempatan ini, yang paling nyata, paling bukti, kenikmatan dalam bentuk hidayah iman dan Islam, kenikmatan kesehatan dan kesempatan. Ini merupakan nikmat yang tidak terukur banyaknya atau tingginya, atau ya sangat baik yang kita tidak bisa mengukur. Sehingga mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita senantiasa mendapat perlindungannya. Dalam kaitan ini, karena kita belum tahu wabah COVID ini sampai kapan, maka kita terus berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Bagi saudara-saudara kita yang terkonfirmasi positif, semoga segera sembuh. Yang masih dirawat di rumah sakit juga semoga segera diberikan obat yang cocok dan segera sembuh kembali, dapat beraktivitas sebagaimana sedia kala. Sedikit informasi kepada Ustadz, bahwa awalnya kegiatan seperti ini memang hanya diuntukkan para warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di PPA awalnya, ya. Lalu waktu itu pernah sudah lulus semua, artinya sudah kosong penghuninya. Kita membuka pondok pesantren ini, pesantren COVID kita namanya. Ini sebenarnya doa kita jangan sampai terisi gitu. Akan tapi kalau terisi, kita Muhammadiyah dengan seluruh jajarannya insya Allah siap memberikan pelayanan secara maksimal. Nah, bahkan sekarang sudah banyak shelter-shelter kita selenggarakan, dan karena pesertanya meluas, tidak hanya dari para yang menyelenggarakan isolasi, akhirnya kita buka kepada siapa saja yang berkenan mengikuti, kita persilahkan Ustadz. Bahkan tadi ada informasi dari Bu Yunita, ternyata link kita ini di-share sampai ke Jeddah. Subhanallah. Yang pernah saya tahu sendiri itu pernah ada Thailand, pernah ada dari Malaysia itu. Nah, malah sekarang sudah sangat jauh, dari Jeddah sudah ada yang mengikuti. Kita berharap semoga apa yang kita jalankan ini benar-benar dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, dan tentu kita berharap adalah ridho Allah SWT. Nah, malam ini Ibu Bapak sekalian, yang akan memberikan pencerahan pada kita adalah Ustadz Dr. Andes Fatoni Siroj dengan materi yang sangat bagus, yaitu amal perbuatan yang didoakan para malaikat. Nah, monggo nanti kita ikuti semuanya dengan baik. Sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada seluruh
tim yang sudah berkenan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Allah senantiasa mencatat sebagai amal soleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Waktu saya kembalikan pada Mas Irwan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Purwadi yang telah memberikan sambutan dalam pengajian pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung dalam pengajian pada malam hari ini. Dan Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan room chat atau kotak chat yang tersedia untuk bertanya. Nanti moderator akan membacakan pertanyaan tersebut seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin bertanya secara langsung, nanti kami persilakan pada saat sesi diskusi. Tapi kalau misalnya ketika pemateri menyajikan materi yang akan disampaikan, Bapak dan Ibu muncul untuk pertanyaan, bisa melalui room chat terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti pengajian dengan tema amal perbuatan yang didoakan oleh para malaikat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Fatoni Siroj. Pada beliau dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah wassalawatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa, peserta jamaah pengajian atau apa istilahnya ini yang diselenggarakan oleh MCCC DIY yang dikomandani Bapak Purwadi PhD. Oh, ya nyatanya PhD Pak Pur, walaupun beliau itu kebetulan teman sekolah saya dulu kala waktu tingkat SLTA di BGA Klaten. Kita sama asalnya dari Klaten. Jadi alhamdulillah dalam kesempatan ini yang pertama saya mengajak pada, saya bingung mau nyebut jamaah tapi dalam jarak jauh, peserta pengajian kok nyatanya ya rasanya bagaimana, tapi yang jelas peserta via Zoom kali ini, syukur nikmat marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, hanya karena berkah rahmat hidayahnya semata. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bersilaturahmi melalui media virtual dengan Zoom yang diselenggarakan oleh MCCC DIY. Kemudian tentu saja di kesempatan yang baik ini pula saya membuka dengan satu ayat pendek saja. Kalau kita simak dalam surat Az-Zumar, ya. Surat Al-Ahzab ayat 3. Itu Allah dalam salah satu firman-Nya, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Pendek saja mengambilnya. Dan bertawakallah kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai penjaganya. Ini satu ayat pendek tapi perlu kita kaji bersama, karena Allah siap menjaga umatnya, khususnya hamba-hambanya. Ini yang perlu saya garis bawahi. Jadi begini, dalam keadaan saat ini yang pandemi belum mereda, ya kalau nampaknya dengan diadakan pengetatan kemudian ada sedikit penurunan, tapi satu kenyataan, apalagi ini peserta banyak dari rumah sakit, banyak dari ahli-ahli kaitannya dengan masalah penyakit ini, insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah paham dan ngerti semuanya, melebihi ngertinya saya. Tapi panjenengan saya yakin akan sudah lebih tahu ini. Nah, maksud saya begini,
kaitannya dengan hal ini, memang dari pemerintah sudah mengupayakan salah satu upaya, yaitu dengan sekarang kalau dulu 3M, sekarang 5M. Masker, cuci tangan dengan sabun, kemudian jaga jarak, sekarang kan ditambahi menjauhi kerumunan dan juga membatasi mobilitas dan interaksi. Ini kan berarti sudah ada upaya juga, ya sementara ini bisa penurunan. Yang perlu kami ingatkan bahwa insya Allah arahnya sesungguhnya, pada prinsipnya arahnya kita sebentar lagi akan Ramadan, Idul Fitri. Ini arahnya ke sana. Insya Allah kalau nanti terjadi penurunan, mungkin kebijaksanaan bagaimana menghadapi Ramadan, bulan Ramadan ataupun Idul Fitri, insya Allah ada perubahan-perubahan tidak seperti yang sudah-sudah yang kemarin. Insya Allah itu. Nah, kalau kita lihat saat ini dengan adanya wabah, insya Allah bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu sudah terencana dan terukur. Termasuk wabah ini. Kita tidak tahu apakah wabah ini juga merupakan pasukan Allah. Kita tidak tahu apakah ini peringatan bagi kita, atau ini mungkin adab bagi kita, atau ujian bagi kita. Kita tidak tahu. Apakah ini juga rahmat bagi kita? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, suatu kenyataan dengan adanya wabah saat ini, kita menjadi lebih bersikap hati-hati. Paling tidak itu. Semuanya sedang melaksanakan sunatullah. Kita yakin itu. Karena kita menjadi orang yang beriman. Salah satu rukun iman, itu kan kita percaya akan adanya qadha dan qadar Allah. Ini jadi yang perlu kita tekankan betul itu. Jadi yang jelas, semuanya sudah ditakdirkan, termasuk kapan kita mati. Kita tidak tahu kapan. Apakah kita mati dalam husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita juga tidak tahu. Tetapi kita diingatkan oleh Rasulullah. Ya. Walau itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Rasulullah itu dalam salah satu kesempatan ngendika atau bersabda, la yaqdirul qadru illa du'a. Nah ini, jadi tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali doa. Nah, di sini, jadi sudahkah kita melaksanakan itu? Insya Allah secara lahiriah, kaitannya dengan COVID, paling tidak. Kita sudah berupaya sampai dengan saat ini dengan 5M. Tetapi secara batiniah, secara hati, secara kejiwaan, sudahkah kita juga memohon pada Allah, bertawakal pada Allah? Secara fisik, insya Allah kita sudah mengupayakan semampu kita. Kita tidak tahu setelah secara fisik kita sudah semampu mungkin, ternyata masih terkena. Mungkin saja. Kita tidak tahu. Makanya kita agar dapat senantiasa kebaikan, kita memohon pada Allah. La yaqdirul qadru illa du'a. Itu yang sebagai istilahnya kita mengupayakan. Kita biar seandainya kita itu ditakdirkan oleh Allah sesuatu yang mungkin kurang baik. Dengan kita memohon, kita bertawakal pada Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita, mestinya kita sesuatu mungkin sesungguhnya kurang baik menjadi diubah oleh Allah menjadi baik. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Tetapi itu dituntunkan oleh Rasulullah sebagai utusan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau kita lihat kembali pada masalah ini, sudahkah kita mohon pada Allah? Rasulullah menuntunkan banyak sekali, khususnya berkaitan dengan masalah musibah, dengan masalah hal-hal yang termasuk pandemi ini ataupun yang lain-lain, atau balak dan sebagainya. Rasulullah sekian banyak menuntunkan pada kita dengan doa-doanya. Nah, salah satu doa, nah ini sebelum saya masuk ke
materi yang tadi saya aturkan, bahwa dalam Sahih Abu Dawud itu Rasulullah dalam salah satu sabdanya, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdi yaqulu fi sobahi kulla yaumin wa masai kulla lailatin bismillahi la yadurru ma ismi syai'un bil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, ini salah satu dari sekian banyak doa yang dituntunkan Rasulullah pada kita. Sudahkah itu kita baca? Rasulullah bersabda, barang siapa bismillah, barang siapa yang mengucapkan atau berzikir 3 kali di pagi dan sore hari, maka tidak akan ada yang membahayakan dirinya. Yaitu ucapan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, doanya pendek. 3 kali kita ucapkan di pagi hari. Tentu saja ini kita buat sebagai zikir. Usai kita sholat subuh. Ya. Kemudian kalau sore usai kita sholat maghrib. Kita baca 3 kali setiap saat. Syukur. Itu kita baca setiap usai kita melaksanakan sholat. Ini istilahnya permohonan kepasrahan kita pada Allah. Ya, permohonan pada Allah agar kita dijaga. Dan Rasulullah sendiri sudah menyampaikan bahwa siapa saja yang mengucapkan 3 kali tersebut, ucapan doa tadi, tidak akan ada bahaya. Nah, apakah kita sudah mencoba? Ini yang pertama. Ya. Doa-doa yang lain banyak. Tapi ini yang paling gampang kita laksanakan dan pendek. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kita upayakan untuk senantiasa paling tidak usai sholat maghrib 3 kali dan usai sholat subuh 3 kali. Usai sholat subuh biar kita dijaga dari waktu subuh sampai waktu petang maghrib. Dari waktu maghrib kita baca biar kita semalam. Nah, apalagi bagi panjenengan yang yang istilahnya jaga di tempat terdepan, nah ini di rumah sakit dan sebagainya. Ini memang sesuatu yang sangat ini. Saya punya kakak, saya punya adik yang kebetulan juga tugasnya di rumah sakit. Ya. Kakak saya ngadepi pasien-pasien, adik saya sama saja, keponakan saya juga ada yang di Sarjito dan lain-lain. Ya. Ini memang setiap saat senantiasa, piye yo. Ya begitu belum masuk rumah di depan wis copot dulu, basuh dulu. Ya. Rampung baru setelah itu masuk rumah saja langsung masuk kamar mandi. Pakaian semuanya ditumpuk di depan. Nah, jadi setiap saat saya tanya senantiasa begitu. Nah ini, tapi kepasrahan pada Allah, permohonan pada Allah setelah upaya secara lahir kita lakukan semaksimal mungkin, lah kita mohon pada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi itu sebagai pengantar saya untuk mungkin biar kita juga didoakan oleh Allah, para malaikat. Kita yakin bahwa kita itu didoakan sesama saja kita senang. Namun alangkah senangnya kalau kita juga didoakan oleh makhluk Allah yang maha suci, yaitu malaikat yang senantiasa bersih. Kalau panjenengan ingat dalam Al-Baqarah ayat 30, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika. Ya, itu kan bahwa Allah
pada saat mau menciptakan kita ini istilahnya bilang sama para malaikat, tapi malaikat malah mempertanyakan, sedangkan kami para malaikat mengatakan bahwa senantiasa bertasbih dan memuji asmamu ya Allah. Itu istilahnya apa? Malaikat makhluk suci yang ikut mendoakan kita. Saya yakin panjenengan semuanya tahu. Salah satu dari sekian banyak nanti, ya. Ini salah satunya yang pertama, panjenengan saat keluar rumah. Nah ini, panjenengan saat keluar rumah, mau tindak rumah sakit, mau tindak kemana, sudahkah berdoa sesuai yang dituntunkan Rasulullah? Karena Rasulullah dalam salah satu sabdanya itu ngendiko, idza kharajar rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Qala yaqulu hina idzin hudiyat wa kufiyat wa wufiyat fatanahhalu syayatin fayaqulu la syaitan akhir kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Nah ini ngendikannya Rasulullah dalam Sahih Abu Dawud. Jadi Rasulullah bersabda, kalau seseorang keluar dari rumah berdoa, seraya berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, maka para malaikat akan berdoa. Jadi ini ada kata-kata para malaikat. Nah, jadi ada tidak hanya satu, tapi banyak. Untuk dia yang mengucapkan doa itu dengan ucapan semoga engkau diberikan petunjuk. Dia ya, dipenuhi keinginanmu dan dilindungi Allah. Maka yang terjadi, para setan ya, semua menghindar darinya. Sambil berkata pada teman-temannya, bagaimana bisa kalian menyesatkan orang yang telah diberi petunjuk, dipenuhi keinginannya, dan dilindungi oleh Allah. Ini, jadi kalau kita simak ucapan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, kalau kita itu keluar dari rumah, bismillah, satu kata pendek bismillah dengan nama Allah, itu merupakan kalimat hujjah, kalimat petunjuk. Ada sekelompok malaikat yang memberikan petunjuk pada kita yang membaca doa tersebut. Kemudian kalau doa itu kita lanjutkan, tawakkaltu 'alallah. Kami bertawakal kepada Allah. Kalimat ini adalah kalimat kafiyah. Maksudnya ada sekelompok malaikat yang memohon pada Allah agar kita yang mengucapkan kalimat itu istilahnya dicukupkan segalanya, termasuk rezeki dan sebagainya. Nah, ini tidak sadar bahwa kita itu didoakan sekian banyak para malaikat. Kemudian juga kalau kita lanjutkan kalimatnya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain kecuali kekuatan dari Allah. Nah ini sebenarnya ini kalimat ukiyah, kalimat istilahnya memproteksi, menjaga diri kita. Jadi ada sekelompok malaikat yang menjaga diri kita. Sehingga insya Allah manakala kita akan melaksanakan sesuatu, kita dijaga oleh para malaikat. Monggo. Jadi kalau keluar rumah mau tindak bekerja, mau tindak kemanapun, mau apapun, yang penting petunjuk Rasulullah keluar rumah dengan satu tujuan tertentu, monggo kita baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pendek dan insya Allah kita semua hafal, hanya sering lupa untuk mengucapkannya. Jadi kita pendek, tapi manfaat yang akan kita peroleh oleh Allah, kita mendapatkan kemudahan. Jamaah yang
berbahagia yang dirahmati Allah, ini sisi lain yang sering juga tanpa kita sadari kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat, biasanya kita berada di masjid atau di rumah tempat kita tertentu melaksanakan sholat. Ternyata tidak sadar kalau kita itu dalam keadaan berwudu, bersuci, kita pun senantiasa oleh para malaikat juga didoakan. Kita kan tidak tahu apa bagaimananya. Kaitannya dengan kita, kewajiban kita, biar ada keseiringan, keseimbangan. Kita bekerja, apalagi di rumah sakit, mengurusi macam-macam tadi, ya, mengurusi pasien, apalagi kita tidak tahu bahwa dia kena atau tidak, kita tidak tahu. Itu kemudian kita istilahnya secara batiniah, tadi secara fisik, kita batiniah pun akhirnya harus menyerah diri kita pada Allah. Kemudian kita ingin sholat. Nah, di tempat yang suci ini Rasulullah bersabda juga ternyata, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahul ladzi shalla fihi ma lam yuqtidul taqul Allahumma firlahu Allahumma arhamhu. Jadi kita sepele, kita berwudu, kita di tempat sholat kita, karena Rasulullah kaitannya dengan ini ngendika bahwa malaikat akan senantiasa berdoa. Al-malaikat sholli ala ahdikum, untuk orang yang berada di masjid. Jadi di masjid atau musola. Nah, kata musola itu kalau masjid itu tempat sujud, kalau musola itu tempat kita sholat. Sebenarnya sama saja. Hanya orang di Indonesia membedakan musola dengan masjid itu. Naik masjid itu nggak Jumatan, naik musola nggak dipakai Jumatan. Sebenarnya sama saja. Tempat kita bersujud. Nah, kebetulan ibu-ibu misalnya senantiasa sholat di rumah, ya tempat biasa dia disujud itu mana? Kondisi kita pada saat kita niat untuk melakukan sholat, otomatis mestinya kita berwudu. Nah, ini dengan kita melaksanakan wudu itu, selama kalau kita lihat terjemahan dari musallahul ladzi shalla fihi malam yuhaddits. Nah, ini selama belum hadas, belum batal. Nah, jadi selama seseorang itu dalam kondisi belum batal, wudunya maksudnya, para malaikat itu akan mendoakan kita. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, kasihkanlah pengampunan pada dia dan limpahkanlah rahmat pada dia. Nah, ini yang sering kita tidak sadar. Kemudian kalau kita simak juga sehingga masjid atau tempat sholat kita adalah tempat yang suci, tempat yang bersih dari hadas, dari istilahnya dari hal-hal yang dapat membatalkan atau menajiskan, karena najis kita menjadi batal. Nah, ini kadang-kadang kita itu lupa bahwa tempat itu adalah tempat suci, kadang-kadang kita pakai untuk yang lain-lain. Makanya dalam hal ini Rasulullah betul-betul menuntunkan pada kita agar kita itu di tempat yang suci ini kita dalam kondisi yang berwudu. Kalau kita batal, kita ambil wudu lagi. Ya, itu hanya begitu. Jadi kita senantiasa berupaya untuk senantiasa diri kita suci. Batal, wudu lagi. Kemana tindakan, wudu lagi. Nah, ini nganggo pakaian seragam yang rapat ini, ya monggo disesuaikan caranya. Ya, itu monggo. Jadi panjenengan lebih tahu. Kemudian kalau kita simak lagi Rasulullah dalam kaitannya dengan masalah wudhu ini yang tidak batal, ya, itu Rasulullah itu juga dalam sisi lain beliau bersabda juga, ala adullukum bima yamhullahu bihi khotoya wa yarfa'u bihi darajat.
maukah kalian aku tunjukkan amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kalian di hadapan Allah? Para sahabat menjawab, istilahnya, siap ya Rasulullah, tentu kami menerima. Kemudian Rasulullah itu dalam sabda berikutnya itu ngendika isba'ul wudu ala makarih. Nah, gitu. Wa kathratul khata illal masajid wan tadhirus sholati ba'das sholat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Rasulullah menyampaikan bahwa menyempurnakan wudhu. Nah ini, jadi kita itu diminta untuk menyempurnakan wudhu walau di saat kalian lagi tidak suka menyentuh air. Nah, kebetulan misalnya saat ini sedang begitu dinginnya, apalagi kalau malam. Kita bangun mau sholatul air, sholat malam. Nah, hati kita yang kita tanya, saya kalah atau menang dengan setan yang muda? Kalau kita ingin menang, paksa diri kita. Ternyata sesuatu yang baik sering kita itu harus kita paksa. Karena yang angel, yang berat, yang rekoso, jalan menuju surga. Itu memang berat dan sulit, sukar, berbelit-belit. Tetapi sesuatu jalan yang gampang, mudah, itu pasti arah neraka. Itu sudah kayak seperti padoan. Kita bisa melihat ya macam-macam dalam kehidupan harian. Kita untuk ingin surga makanya kita sholat, kita beramal, kita ya macam-macam. Tapi coba kalau kita yang ke arah neraka untuk memiliki suatu barang misalnya, kita tinggal mengambil, kita tinggal dan sebagainya. Nah ini, jadi kalau kita lihat dari hadis ini, yang pertama kita diminta untuk wudhu walau pada saat itu betul-betul kita sedang tidak senang menyentuh air. Yang kedua, kata Rasulullah, memperbanyak langkah menuju masjid atau tempat sholat. Nah ini, kadang ada sidik udah nggak mau atau males. Sedangkan di sana itu dalam hadis yang lain dikatakan dengan kita melangkahkan kaki itu satu langkah, ini istilahnya ditinggikan derajatnya oleh Allah, satu langkah satunya itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Nah ini yang sering kita itu tidak sadar. Dan kata Rasulullah, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, 3 kali. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ribat itu semacam benteng. Nah, semacam benteng. Makanya biar senantiasa kita didoakan oleh para malaikat, yuk kita jaga wudhu kita. Insya Allah kita batal wudhu, menjaga kesucian itu tadi. Insya Allah dalam saat-saat tertentu, walaupun kita menunggu sholat, kita duduk di masjid atau apa, malaikat senantiasa mendoakan kita dan kita dikasih karunia pahala istilahnya yang berlipat. Jamaah yang berbahagia, kalau kita simak Allahumma firlahu, Allahumma hamhu, kaitannya dengan rahmat. Rahmat dari Allah. Di antara sekian, kalau kita simak, sebenarnya rahmat itu sendiri arti dasarnya itu kelembutan, kehalusan, kasih sayang. Tapi kalau kita simak juga salah seorang ulama salaf, Al-Asfihani, dalam salah satu bukunya Midrotat Alfaz Al-Quran, itu mengatakan bahwa kelembutan yang menuntut berbuat baik kepada yang disayangi. Nah ini, jadi penuntutan pada sesuatu yang disayangi. Ini memang banyak sekali arti dari rahmat itu, paling tidak 14 macam. Tetapi ada salah satu dari arti yang 14 itu adalah bermakna sehat dan afiat.
Nah ini, jadi kelihatannya sepele mendapatkan rahmat, salah satunya itu kesehatan. Karena kalau kita simak, karena dari 145 kali kata-kata rahmat ini disebutkan dalam Al-Quran, ya, ini ternyata salah satunya artinya itu. Macam-macam, ada hujan, ada rezeki, ada macam-macam. Artinya sesuai dengan konteks yang dibicarakan dalam Al-Quran itu. Tapi yang jelas kalau kita lihat Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat 38, itu Allah dalam salah satu firman-Nya, au aradani birahmatin halhunna mumsikatu rahmatih. Nah ini, jika Allah menghendaki bagiku kesehatan, nah ini ada kesehatan maksudnya rahmat. Apakah ada yang dapat menghalangi kesehatan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Nah ini salah satu dari sekian banyak saja dari ngapunten ini saya sampai jam berapa ya matur muli. Monggo. Masih. Udah ngerti. Kalau kadang ngomong nggak sadar. Ya. Nanti kalau ada tanya jawab 10 menit lagi, Tat. Oh ya, matur nuwun. Itu tanya jawab, ya. 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 Jadi itu paling tidak yang bisa kita lakukan agar kita itu didoakan juga oleh para malaikat. Yang ketiga, yang nampaknya sepele, itu kita itu mendoakan orang lain, ya, mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang yang bersangkutan. Artinya kita mendoakan seseorang karena kita tahu, kemudian kita itu dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa niat riya dan sebagainya, kita kemudian mendoakan kepada dia. Karena Rasulullah dalam hal ini juga bersabda, idza ta'arrajulu li akhihi bi dhahril ghaib qalatil malaikatu amin walaka misla. Itu dalam salah satu riwayatnya, jika seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia, maka malaikat akan ikut mengaminkan doa tersebut seraya juga berdoa, semoga kamu juga mendapatkan seperti yang engkau doakan untuk saudaramu. Ini dalam riwayat Sahih juga Abu Dawud. Nah ini, jadi artinya apa? Kita mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh yang bersangkutan. Misalnya, Pak Purwadi pengen mobil baru. Misalnya. Kebetulan kami dengar. Dalam hati, walaupun tanpa sepengetahuan beliau, kita ikut mendoakan saja. Moga-moga ya Allah, moga-moga Pak Purwadi kagungan rezeki yang banyak dan dapat membeli mobil baru. Nah, ini satu doa yang bismillah kita tulus. Kemudian malaikat itu ternyata menjawab doa kita dengan amin, amin, walaka bimisli. Dan kepada kamu yang semisal juga itu. Nah ini kita itu tidak tahu. Makanya kalau saya sering melihat dan juga melihat di AP itu para psikolog, nah, Pak Pur kan psikolog juga, dan ahli-ahli istilahnya apa nih ini ada satu hal yang begitu hebat. Beliau itu dia hanya setiap ketemu orang itu dia doakan yang baik-baik, termasuk kalau ada orang sakit dia mendoakan, dilihat di jalan ada tuing-tuing ambulan itu, dia mendoakan ya Allah sembuhkanlah dia, jauhkanlah dia dari sakit. Senantiasa asal ketemu doa, ketemu tukang becak, ya Allah karuniakanlah dia rezeki sehingga dia bisa hidup layak. Ketemu ini, ternyata dia yang tadinya kondisinya di bawah, dari mana tidak tahu, hanya karena doa-doa yang ini, ternyata doanya justru oleh Allah dikabulkan juga kepada dia. Nah ini, jadi kita tidak tahu. Makanya panjenengan yang kebetulan pergi bertugas menghadapi yang ini, menghadapi sakit, menghadapi, monggo dengan tulus. Karena insya Allah
dengan kita mendoakan dia, sehingga ternyata malaikat itu justru mendoakan kita, ya, mendoakan kita apapun, ya, termasuk kesehatan, termasuk yang lain-lain juga. Apalagi kita akan senang kalau sesuatu itu oleh para malaikat, kita juga didoakan akan kebaikannya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan semacam itu, monggo. Ini paling tidak ini, dan saya minta satu sedikit saja. Kita itu tidak terasa tiap hari ternyata kita hidup, apalagi di masa pandemi. Monggo, paling tidak kita setiap hari, berapa besarnya, membantu sesama. Kita bisa berinfak. Ini yang penting. Karena kita memang pandemi ini serba saling sulit, dan ya saya tahu di berbagai kegiatan, berbagai kelompok, berbagai macam grup dan sebagainya juga ikut mengumpulkan infak ini. Ini kita mestinya juga ingat akan sabda Rasulullah juga. Memang saya matur ini saya tak berdasarkan tuntunan Rasulullah saja. Ma min yaumi yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfikon kholafan wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafan. Nah, ini jadi Rasulullah itu dalam salah satu kesempatan itu ngendika bahwa di setiap pagi hari ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Mereka berdoa, yang satu berdoanya Allahumma ati munfikon kholafan. Ya Allah, berikanlah, atau ya Allah berikanlah balasan yang lebih baik untuk orang yang berinfak di jalan-Mu. Ini. Sedangkan yang satunya, malaikat yang satunya itu mengucapkan, ya Allah, berikanlah kehancuran. Nah, ini perbedaannya, kehancuran dalam harta orang yang menahannya. Ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi maksudnya apa? Sering kalau kita itu berinfak, inginnya dilihat orang, inginnya dipuji orang. Kadang-kadang, ya, tidak semua orang itu. Tetapi paling tidak kalau kita berinfak, kadang-kadang ingin akan hati kita menjadi senang kalau yang kita kasih misalnya ini mendoakan kita semoga berkah, semoga dapat rezeki, semoga panjang usia dan sebagainya. Ini kita senang. Namun satu kenyataan bahwa sesungguhnya walau kita tidak diucapkan oleh orang, kalau kita berinfak setiap hari, Rasulullah dalam kesempatan yang lain, atau kalau dari mamin yaumin yusbihu, nah ini di setiap pagi, nah ini kata-kata setiap pagi ini berarti sejak subuh ini malaikat sudah turun melihat ke kita, mau enggak kita itu berinfak harta yang kita miliki. Ya, saya tidak akan matur zakat, infak, sedekah ya, karena insya Allah itu nanti ada pembahasan sendiri yang lebih menjurus, tapi paling tidak kita menyisihkan sebagian yang kita miliki untuk membantu teman-teman yang lain meringankan beban mereka. Sudahkah kita lakukan? Ini yang bisa menjawab kita masing-masing. Jadi monggo kalau kita oleh Allah dan didoakan oleh malaikat agar kita dikaruniai balasan yang lebih baik, ya monggo saja kita laksanakan. Ya toh itu barang titipan dari Allah juga. Sebagianlah kita masukkan, sebagian kita masukkan, kita infakkan. Tetapi kalau kita tidak mau menginfakkan, justru malaikat yang satunya itu mendoakan kita pada Allah, itu kehancuran yang kita miliki. Berarti harta kita tidak berkah. Kalau tidak berkah itu yang repot. Ya, habisnya tidak kentara. Nah, itu mungkin saya hanya matur yang sedikit.
Sehingga masih ada beberapa yang itu harian kita laksanakan. Namun yang jelas selain apa yang kita lakukan tentunya hanya memohon ridho pada Allah semata. Namun sisi lain, insya Allah kalau kita laksanakan paling tidak, nah saya matur paling tidak, karena dalam kondisi pandemi ini, monggo sekali lagi kalau kita keluar rumah dituntunkan Rasulullah doa yang pendek tadi. Kemudian yang kedua, monggo kita istilahnya secara fisik sudah mengupayakan semampu mungkin yang ada dalam diri kita berkaitan agar kita dihindarkan dari mara bahaya termasuk pandemi dan sebagainya, ya kasus pandemi COVID ini paling tidak atau yang lain-lain musibah yang lain, ya kita mencoba untuk memohon pada Allah dengan doa kita yang tadi saya matur, Bismillahirrahmanirrahim, ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Doanya pendek dan insya Allah kita hafal. Sebenarnya Rasulullah menuntunkan doa-doa itu banyak sekali. Tapi itu maksud saya yang pendek yang bisa kita pakai sebagai zikir paling tidak sehabis maghrib kita sholat maghrib dan sehabis kita subuh. Insya Allah kalau kita memohon dengan tulus pada Allah, insya Allah Allah akan meridhai kita semuanya. Sedikit itu yang bisa saya sampaikan karena kaitannya waktu jua. Dari saya sementara saya cukupkan. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Fatoni Siroj yang telah memberikan pengajian pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya sesi diskusi atau tanya jawab. Kami persilakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa untuk mengaktifkan suara terlebih dahulu atau memberikan mode unmute dan nanti Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya kepada penceramah pada malam hari ini. Dan apabila Bapak dan Ibu terkendala oleh sinyal, Bapak dan Ibu bisa menggunakan room chat atau kotak chat yang tersedia pada Zoom pengajian pada malam hari ini. Monggo Bapak dan Ibu, untuk waktunya digunakan untuk berdiskusi, monggo silakan. Sebelumnya mohon untuk di-unmute terlebih dahulu apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya. Alhamdulillah. Mohon izin Bapak untuk membacakan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Dahlan. Mohon tipsnya untuk bisa istiqomah dari beliau. Jadi, nggih. Istiqomah nggih? Nggih, betul Bapak. Ya, istiqomah itu istilahnya jalan. Kalau istilahnya jalan gitu, jalan lurus dan pendek. Mencari, jadi menembus ketujuan itu dengan lurus dan pendek. Memang Rasulullah itu untuk istiqomah itu nggih Pak, kalau mau Pak Dahlan nggih. Jadi istiqomah itu jalan pendek, jalan yang dalam kita beramal itu kalau Rasulullah itu menggambarkan begini. Kita mencoba yang amalan-amalan, perbuatan, tingkah laku yang kecil-kecil, sunnah dan sebagainya ini yang kita laksanakan, yang kecil-kecil. Jadi kalau dalam kita simak dalam hadis dari Siti Aisyah, itu waktu ditanya bagaimana Rasulullah dalam istilahnya mengamalkan ajaran Islam, jawabnya Siti Aisyah itu dalam satu hadisnya itu, Rasulullah itu melaksanakan sesuatu yang sedikit-sedikit tapi terus-menerus. Nah ini biar kita istiqomah, makanya kita mestinya yang kecil-kecil ini, sunah-sunah, ini kita laksanakan. Ya memang ada salah seorang sahabat yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah,
kalau saya melaksanakan yang wajib saja, yang wajib ya, ini apakah saya masuk surga? Dijawab Rasulullah, ya. Hanya saja yang mestinya nanti akan berbeda kelasnya mereka yang melaksanakan wajib, toh dengan mereka yang juga melaksanakan sunnah-sunnah yang sudah dituntunkan. Jadi agar kita istiqomah dalam melaksanakan segala sesuatu, mau tidak mau kita senantiasa bermuhasabah diri. Nah, ini. Dan kita kalau kita lihat am hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina ja'atu minkum wa ya'lamas sabirin. Nah, ini kesabaran. Dari jawaban Allah itu antara lain kesabaran. Sabar apa? Ya sabar termasuk dalam menghadapi problema hidup, termasuk sabar dalam melaksanakan ajaran agama. Ini oleh Allah dipertanyakan kesabarannya. Ya. Insya Allah kalau kita melaksanakan segala sesuatu dan senantiasa muhasabah diri, introspeksi diri, dan dengan sabar melaksanakan segala sesuatu, insya Allah nanti istiqomah itu otomatis akan terbentuk dalam diri kita. Secara otomatis. Jadi kalau kita mau sabar dan juga telaten melaksanakan hal-hal yang kecil. Ya. Kita sunat-sunatnya menjaga tadi yang saya matur wudhu kita agar senantiasa ini dan dituntunkan juga di sana syukrul wudhu kita, ya, sholat sunat kita. Setelah wudhu kalau kita sempat misalnya dituntunkan wudhunya. Nah, ini dalam salah satu riwayat juga, dalam salah satu hadis, Rasulullah itu juga menyampaikan, menanyakan kepada Bilal, bahwa Rasulullah itu katanya dalam salah hadisnya itu, Rasulullah itu dalam salah satu mimpinya, itu bertemu dengan Bilal. Ternyata Bilal itu sudah di surga. Ya, surga duluan. Makanya pada saat usai sholat subuh, Rasulullah bertanya Bilal, ya Bilal, amalan apa yang kamu lakukan karena saya mendengar suara kasutmu di surga. Bilal hanya menjawab, saya senantiasa menjaga wudhu ya Rasulullah. Nah, artinya apa? Setiap batal dia akan mengambil air wudhu, kemudian menjaga syukrul wudhunya, sholat sunat wudhunya. Hanya begitu dijawab oleh Bilal. Nah itu jadi yang kecil-kecil monggo. Karena yang kecil itu kalau kita kumpulkan menjadi besar dan menjadi berat. Ya. Jadi monggo. Jadi yang kecil-kecil termasuk dalam kita berzikir. Ya. Salah satu dari sekian banyak misalnya zikir yang dituntunkan Rasulullah karena itu merupakan puncak doa seseorang, itu istighfar. Nah ini astagfirullah, astagfirullah. Itu puncak karena nanti manfaat doa itu sama, istighfar itu ternyata bisa membentengi kita dari bermacam-macam bahaya. Ya termasuk musibah, istighfar. Monggo kita sepele astagfirullah nanti, astagfirullah. Tapi sering kita ucapkan istiqomah, insya Allah dengan yang kecil-kecil yang kita lakukan, sunat-sunat ini, kalau kita telaten, sabar, insya Allah itu menjadi jalan istiqomah kita. Oke, saya kira itu antara lain jawaban saya. Alhamdulillah kalau belum puas. Oke, belajar lagi gitu ya Pak ya. Misalnya belum puas. Baik, ini ada yang resen, monggo Bapak Usadi untuk bertanya boleh. Ini saya lihat resen atau mengangkat tangan. Kalau memang terkendala sinyal, Bapak bisa menggunakan room chat yang tersedia. Ini saya sambilan. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Mulyati, Bapak. Ya. Amalan yang diketahui orang atau disampaikan ke orang, apakah itu termasuk kepada riya? Ini dari Bu Siti Mulyati dari Bantul nih, dari Bantul, Bapak. Oke. Berbicara masalah riya itu memang angel. Sesungguhnya yang paling tahu itu saya itu riya atau tidak itu dirinya. Diri kita masing-masing.
satu contoh saja sepele. Kita ngasih infak. Ya. Sedangkan dituntunkan Rasulullah itu yang tangan kanan, apa yang dilakukan tangan kanan, ini tangan kiri jangan tahu. Maksudnya bahwa kita melaksanakan segala sesuatu itu secara sembunyi karena dikhawatirkan terjadi riya. Contoh riya paling gampang. Saya sholat di rumah. Mungkin cepat sekali. Ya. Tapi karena di masjid ada yang lihat, saya tak sholatnya, saya buat lama. Ben dikira kita ini. Itu sudah riya. Ya, satu contoh saja. Jadi riya itu sendiri yang tahu diri kita masing-masing. Kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing. Iki aku klebu riya apa ora? Oh nek ono tak meneng wae. Termasuk riya misalnya, kali ini saya matur di hadapan panjenengan semua. Iya. Iki aku ki riya apa ora to? Kaya paling pinter. Nah, ini loh. Kita sepele. Saya hanya saat ini misalnya ngisi, sedangkan saya tahu panjenengan mungkin banyak yang ya tidak mungkin, memang banyak yang lebih pinter dan lebih tahu panjenengan semuanya. Tetapi karena saya dikasih tugas ya saya harus matur misalnya. Makanya istilahnya kita sharing saja. Karena saya khawatir nek dalam hati kecil saya aku paling pinter neng gini. Nah, itu sudah riya. Sedangkan riya itu sombong. Dan dalam salah satu hadis qudsi itu Allah itu dalam hadis qudsi itu mengatakan bahwa kesombongan adalah selendangku. Aku akan menghancurkan yang memakai selendangku. Itu hadis qudsi. Artinya apa? Bahwa kait antara riya dan sombong itu ya memang sama, hanya beda istilah. Jadi monggo kita masing-masing sing iso ngukur apakah ini riya atau tidak, ini diri kita masing-masing. Makanya kita senantiasa memohon pada Allah jangan sampai ada rasa itu dalam diri kita. Sehingga kita dituntunkan banyak beristighfar tadi. Ya, mohon pada Allah. Kalau kita terlanjur ada itu, kita segera istighfar, astagfirullah. Ya Allah, ampunilah kami. Itu isinya hanya untuk apa ya, merendahkan bahwa kita itu untuk mengingatkan diri kita bahwa kita itu sebagai seorang hamba yang serba terbatas. Ya, itu monggo yang mengerti ini riya dan tidak itu kita masing-masing. Hanya disampaikan bahwa riya, kesombongan itu menghancurkan amal ibadah yang lain. Nah, ini yang susah. Ya, oleh karena itu monggo kita agak hati-hati. Kita tidak merasa paling, karena di atas langit masih ada langit. Ya, itu loh. Jadi monggo kita tidak, kadang-kadang dalam segala hal kita merasa lebih dari yang lain. Dan lebih dalam tanda petik ya. Lebih. Nah, ini monggo kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Ukuran riak kita itu seberapa? Apakah kita harus segala sesuatu harus istilahnya ingin dipuja orang lain? Karena pernah Rasulullah itu saat dipuji oleh salah seorang sahabat, kemudian Rasulullah langsung menjawab, jangan kau cekik leher saya, dengan ucapan itu. Nah itu, jadi ini Rasulullah mencontohkan. Nggih, saya kira antara lain itu. Nggih, matur nuwun, nyuwun ngapunten. Terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan lagi Pak, mohon maaf. Ini pertanyaan dari Bapak Usadi. Pertanyaan beliau, bagaimana kiat meningkatkan keimanan Bapak? Monggo, kira-kira ben meningkatkan keimanan itu bagaimana? Hasilnya banyak cara. Ya. Iman itu yakinan. Yakin dalam diri kita masing-masing. Kita akan menjadi yakin terhadap sesuatu kalau kita ngerti apa itu, kan gitu. Kita percaya taruh si anek ngerti si aki sopo, ya istilahnya semacam itu. Kita yakin enggak dengan agama kita? Kita yakin enggak dengan ajaran agama kita? Kalau kita enggak yakin, lah ini memang berupaya untuk senantiasa kita yakinkan.
Dari apa? Pembelajaran. Kita mempelajari. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Nah, orang-orang yang termasuk di sana percaya itu tadi. Nah, ini tadi wah nang ngono dadakan belajar Al-Quran, ya salah satunya kita mau tidak mau. Karena itu pegangan kita. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita senantiasa menyadari, itu yang angel. Kalau kita yakin nggak bahwa kita itu diciptakan Allah? Kadang-kadang orang nggak yakin, aku ciptaannya ayah ibu. Kalau kita bisa milih, kenapa nggak milih anaknya presiden, jadi anaknya presiden saja? Dan sebagainya. Kan orientasi larinya jadi akhirnya ke sana. Maksudnya begini, bahwa kita itu punya keyakinan dalam diri, karena kaitannya dengan iman. Iman itu yakin kita itu akan berbeda keyakinan kita karena kita keturunan atau kita mempelajari. Itu akan berbeda, Mas. Kalau keturunan, ini biasanya kita lihat yang bagaimana. Ada dua kemungkinan. Ini keyakinan menjadi kuat atau ini keyakinannya enggak kuat. Kuat kalau dia dididik dari kecil oleh orang tuanya akan keimanan itu sendiri, ketauhidan itu sendiri. Tetapi kalau orang tua juga tidak mendidik, kemudian media pembelajaran yang dihadapi di mana dia berada juga tidak mengajari dengan keyakinan sejak kecil yang ditanamkan dari awal, itu memang ya nanti yo angil. Artinya kesadaran dirinya itu untuk disadarkan itu kadang-kadang butuhkan waktu. Tetapi bagi mereka kadang-kadang yang kemudian mempelajari, tetapi kalau yang dia mempelajari itu dengan tuntunan yang benar, insya Allah itu akan bisa lebih yakin. Yang membahayakan itu kalau yang penuntunnya itu sesungguhnya juga diragukan, lah ini kadang-kadang dia ikut model itu. Dalam tanda petik. Jadi saya kira untuk keyakinan ditumbuhkannya antara lain ya mungkin nanti dari Pak Purwadi bisa nambahi misalnya ini atau dari yang lain monggo. Tapi yang jelas itu harus dari kesadaran diri itu. Ya, dari kesadaran diri dan paling tidak setiap saat kita banyak membaca istighfar. Insya Allah kita akan dikasih petunjuk oleh Allah, dikarunia itu. Jadi petunjuk dan juga macam-macam yang mungkin kaitannya dengan hal keyakinan ini. Karena kalau sudah keyakinan, keimanan, yakin, akidah, itu memang tidak semudah membalikkan tangan. Antara percaya dan tidak itu kadang-kadang membutuhkan perjuangan. Ini perjuangan dalam arti benar enggak bahwa Allah itu ada misalnya. Itu saja salah satu contoh. Untuk mencari Allah itu ada, itu kan kadang-kadang ada orang yang jualannya cepat, tapi ada yang melingkar-lingkar, nggak ketemu-ketemu bisa, atau malah ketemu yang lain, dan sebagainya. Ini salah satu contoh saja. Jadi monggo nanti dari kita yang ingin keyakinan gitu ada, mau tidak mau kita harus banyak belajar. Belajar bisa dari ustadz, dituntunkan, atau juga dari buku-buku yang tentunya yang bisa dipegang dipegang bahwa ini memang buku yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Yang angel itu kalau kita mengikuti yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Lah ini sering repot. Akhirnya keyakinan kita justru akan menjauh. Ya, keimanan kita akan menjauh. Sehingga monggo ini kalau bisa ya ada penuntunnya untuk ini. Penuntun bisa langsung, bisa tidak langsung. Artinya kita bisa mempelajari sesuatu dari buku-buku, dari Al-Quran, dari ini itu. Atau mungkin dituntun oleh ustadz atau ustadzahnya yang memegang teguh tuntunan dari Rasulullah SAW. Insya Allah ini akan membuat kita menjadi lebih yakin. Ini sementara itu jawaban saya. Baik, terima kasih Bapak yang sudah menjawab pertanyaan dari jamaah.
untuk pertanyaan kita cukupkan sekian dulu karena waktu sudah mau menunjukkan untuk menjelang pukul 21.00. Mungkin sekarang yang dari waktu Indonesia bagian Barat pukul 21.54 dan alhamdulillah bisa ikut sampai akhir, itu menunjukkan bahwa memang penting untuk mendapatkan ilmu seperti itu, apalagi untuk ilmu agama, untuk menata hati, menata perilaku sehingga kita dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan tentunya meningkatkan iman kita begitu Bapak dan Ibu, dan lebih lagi meningkatkan imun kita seperti itu. Baik, sekali lagi kami aturkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andes Fatoni Siroj yang telah menjadi pemateri pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang berlipat ganda, dan semoga juga kita para jamaah dapat mengaplikasikan atau mengaktualisasikan ilmu yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini untuk kehidupan sehari-hari, dan selebihnya kita dapat meneruskan kembali ilmu yang sudah kita dapatkan sehingga itu dapat menjadi amal jariah nantinya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, sekedar info bahwa pengajian kita Muhammadiyah With You ini setiap malam seperti itu, mulainya pukul 19.45 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya ingin mendapatkan link bisa menghubungi nomor yang sudah di-share oleh Bu Ratna Yunita. Jadi monggo bagi Bapak dan Ibu yang menginginkan untuk link, jadi nanti akan di-share melalui nomor tersebut begitu. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pengajian Muhammadiyah With You pada malam hari ini kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat untuk kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.